Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Ashkuru fadilatil Ustaz Dr. Arfan Ghazali ala tafadhulihi bi qaidi al-mulahadhat wal ma'lumat al-warida hawla hadhihi al-makhtuta. Kama ashkuru al-bahithah allati tafaddalat bi kitabati wa injazi hadhihi الرسالة إلا أنه لدي بعض أو بعض الملاحظات إن صح التعبير في هذا الخصوص. أولا حول موضوع الرسالة كما تفضل به أيضا أستاذ عرفان سلفا. أنا أسأل من أين تحصلت على هذا العنوان؟ من أين تحصلت على هذا العنوان؟ أو بعبارة أخرى كيف يتم أو تتم صياغة هذا العنوان؟ Judul ini dapat dari mana? Kenapa redaksinya seperti ini? Ketika bimbingan. Baik. Berdasarkan apa judul ini? Jadi tadinya mau menganalisis isi itu tersendiri, Ustaz. Iya, enggak. Maksudnya min haitsul unwan faqat. Judul itu dapat dari mana judul ini? Berdasarkan apa bahwa risalah yang anti tulis ini adalah judulnya ini? Gitu. Jadi pas sembro itu judulnya belum sampai analisis isi ya, Ustaz. Nah, terus ditambahin oleh pembimbing katanya harus pakai analisis isi gitu. Jadi ini adalah koreksi dari pembimbing, Ustaz. Baik. Maksud saya gini. Ini jadi bahasa Indonesia. Apa tadi? Judul itu dapatnya berdasarkan dari naskah ini kan? Iya. Oke, berdasarkan dari naskah. Saya tanya lanjutannya. Judulnya apa? Coba baca. Judulnya ada di belakang naskah, Ustaz. Judulnya ada di Belakang. Coba halaman berapa? Naskah. Paling belakang banget. Yang paling belakang. Judin Sinal kita berhidudin. Apa itu? Wabustani Hifdzuddin apa terus? Terus apa? Iya, yang mengatakan itu judul di mana? Ketika mewawancarai yang di Kanoman, ternyata ini adalah judulnya Hifdzuddin Abdul Razak. Judulnya Hifdzuddin menulisnya Abdul Razak. Jadi dalam kode KMP. Itu informasi dari pustakawan itu. Ya. Sekarang saya mikir, judul itu biasanya di mana? Di depan atau di belakang? Di depan. Oke, itu satu mulahadahnya. Kedua, itu kalau seandainya tadi anti berdasarkan idza tamat yang ala hadhil wasiqah wal kitab al akhirah, itu kitabannya itu entah nggak ada sambung menyambung dengan yang sebelumnya itu. Bahkan sebelumnya itu nggak ada sambung menyambung dari yang di bawah ini kan? Yang ini tuh. Ada yang di sini juga. Mana? Min kitab Bayrul Kamat. Min kitab Hifdzuddin fi Sanatil Wawu. Yaumul Khamis. Kataba Hifdzuddin. Baik. Saya nggak bisa itu mengatakan itu judul aslinya karena coba kalau nanti lihat di paragraf ya pertama itu coba di naskahnya coba baca. An-Nisfi qalu alladhi wa ahsan ilaiha wa ilaihi jam'ata fi hadhil
Ah, Muhtasar, ah. Aqidatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Oke. Ya. Qad jama'tu fi hadzal mukhtasar umdat aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Itu judul bukunya. Umdat aqidat ahli sunnati wal jamaah. Itu bukunya. Pertanyaan saya lagi, ya. Makanya tadi saya mikir ketika saya cocokkan naskahnya dengan judul yang nanti kasih, dapat judul dari mana? Ifdud ini dari siapa? Abdul Razak ini siapa? Gitu loh. Padahal bukunya udah jelas di paragraf pertama itu Umdah Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya lagi, ketika bikin proposal, dicari nggak itu? Tentang Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Umdat Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena saya mengiranya Aqidatul Sunnah wal Jamaah isi dari sini. Umdah kan ada bilang situ, mukhtasar. Mukhtasar Umdat Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah, ada jelas tuh di situ. Ya. Jama'atu fi hadzal mukhtasar umdat aqidat ahli sunnati wal jamaah. Itu satu. Kemudian kedua, saya tanya lagi. Dicari nggak tadinya naskah ini yang sudah ada dalam bentuk versi lain? Dicari. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi saya juga udah nyangka itu. Nggak ketemu. Dan karena saya banyak bimbing juga terkait dengan makhtutat ini. Ketika saya cari, itu ada semua. Ada semua. Coba, saya ilustrasikan begini. Ini makhtutah. Makhtutah itu zaman dulu namanya makhtutah. Sekarang namanya fotokopi. Orang gimana menuliskan buku ini? Dulu. Ya tulis tangan. Ya. Buku ini nggak akan ditulis oleh orang, kecuali buku ini memang terkenal dari dulunya. Ini buku ini asalnya entah di mana. Ini bukan orang Cirebon punya. Ketika misalnya ada orang Cirebon berangkat misalnya ke Mekah atau ke Madinah atau ke Irak atau ke siapa, di situ buku terkenal, dia belajar di situ terus dia tulis. Ya, dia bawalah ke sini. Itu udah kemungkinan begitu. Itu fotokopi sekarang. Ya. Fotokopinya zaman dulu ya makhtutah. Jadi buku ini pasti ada aslinya dan pasti ada nuskah aslinya. Dicari nggak? Nanti sudah cari tapi nggak ketemu. Saya nemukan kok ini. Sudah ada bukunya. Ini bukunya di Belanda kok. Itulah maksudnya. Tadi menarik yang disampaikan Ustaz Irfan tuh. Cuman sanah wow itu dapat dari mana? Bisa dipecahkan nggak tuh wow itu apa? Kan itu tugas kita sebagai peneliti. Kalau kita nggak mau dalam-dalam, terus hal-hal yang sederhana aja kita nggak bisa mengungkapkannya, itu gimana? Apakah bisa itu kita sebutkan itu sebagai penelitian? Ya. Jadi dari segi judul aja kan bisa juga judulnya misalnya Makhtutat Umdat Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Sini siapa? Penulisnya ada di situ, Abul Barakat. Coba. Ilallahil Wadud Abul Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasfi. Ada di situ. Tinggal klik nama itu muncul bukunya. Oh, ketika ada pilihan, oh ternyata bukunya ini. Jadi karena mumpung tadi saran pertama dari Ustaz Irfan diganti judulnya, pilih judul yang betul. Itu bukan judul yang betul ini. Jadi permasalahannya bukan tahlil muhtawa aja. Tahlil muhtawa mencari isi, analisis isi. Analisis isi manuskrip apa? Itu yang penting. Apa itu? Aqidat Ahlussunnah wal Jamaah dikarang oleh Abul Barakat An-Nasfi. Ya. Abul Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasfi gitu. Jadi maksud saya seharusnya sebelum menulis ini ditamatkan dulu bacanya. Nanti baca tamat enggak nih? Lu baca dulu harusnya. Oh ini Abul Barakat ini. Coba cari dulu bukunya ada enggak? Oh cari judulnya bukunya Mukhtasar Aqidat Ahlussunnah wal Jamaah. Umdah Aqidat Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Oh, sudah ada. Terus boleh enggak kita mentranskripsi naskah yang ada, yang sudah ada teks aslinya? Bisa, boleh aja. Kenapa? Karena saya
melakukan transkripsi dari nuskah yang ada di Cirebon. Bukan yang itu. Nanti muncul kajian berikutnya. Apa itu? Kajian bandingan di antara dua nuskah ini. Dua manuskrip ini. Itu. Kayak gitu. Jadi maksud saya hal-hal yang sederhana begitu tuh. Itu yang perlu dipahami ya. Yang kedua, nuskah ini lengkap. Nuskah ini lengkap harusnya hasil yang akan anti jelaskan dalam tulisan ini harusnya lebih menarik. Kenapa? Karena lengkap. Ada yang nggak lengkap, ada yang nggak bisa dibaca, semuanya bisa dibaca. Ya, cuman tujuh baris, kan gampang. Itu ya terkait dengan ini. Jadi perlu nih pembahasan ini. Kemudian yang kedua untuk mulakhas ya, untuk mulakhas abstrak itu. Tadi kita nanti belum bisa membedakan mana yang bahis, mana yang bahithah, mana yang bahas, mana yang dirasa. Ya, penelitian bahthun atau dirasatun. Peneliti bahith kalau laki-laki, bahithah kalau dia perempuan. Ini di dalam abstrak ini enggak gitu semua tuh. Bahith banyak saya tulis di sini. Terus untuk penulisan abstrak itu gunakan kalau dalam kata kerja operasionalnya yang jelas, misalnya yahdifu hadzal bahath ila kada ya, istakhdamat hadhihi dirasa manhaj kada wa kada, kayak gitu. Kemudian tawassala al bahithu fi hadhihi al risalah misalnya, atau tawassalat al bahitha ila nata'ij adida ahammuha gini gitu. Itu kan kosakata yang memang sudah lumrah ditulis di mulakhas itu. Ya. Banyak sekali kalau kesalahan bahasa saya banyak sekali ya. Nanti coba diinikan. Terus satu lagi ya. Di halaman 22 tadi udah ditanya sama Ustaz Irfan. Maklumat itu dari mana? Ternyata maklumat yang Hifdzuddin itu ya, karangan yang Abdul Razak itu ternyata dari ungkapan satu belakang ini aja. Ya. Apa itu? Coba baca yang belakang itu. Ghairatan apa? Tamatul kitab apa? 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 Waqa al-farag Iya. Apa? Emang itu judulnya? Itu judulnya atau bukan? Qad waqa al-farag min kitab Hifdzuddin fi sanati kada wa kada. Al-waw. Ini al-waw itu dari sini sumbernya al-waw itu. Makanya saya juga mikir jadi al-waw ini dapat dari mana gitu. Saya coba cari. Ya. Jadi gitu. Karena ini barang lama, barang usang, kita harus hati-hati. Karena kita mau mempersembahkan dalam bentuk yang baru. Ya. Kalau kita persembahkan dalam bentuk yang baru dan itu salah, ngapain? Untuk apa? Ya. Oke, saya percepat. Itu tadi. Terus terjemah halaman 26. Karena ini adalah terjemah. Halaman 26. Nah, coba lihat. Karena ini tidak fokus pada kajian terjemah, saya mungkin nggak akan terlalu panjang mengulasnya. Tapi paling tidak asas-asasnya perlu diketahui. Ya, satu misalnya yang nanti terjemahkan tuh di paragraf pertama halaman 26. Segala puji bagi Allah, terus ke bawah gitu ya. Kepada mereka dan kepadanya. Terus aku berkumpul dalam kemudahan dalam ringkasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan tadi terjemahan dari qad jama'tu. Ya, jama'tu fi hadzal mukhtasar Umdat Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau nama buku, nama orang itu nggak diterjemahin. Biarin aja kayak gitu. Telah datang ustadz laki-laki yang dikasih petunjuk